Pas-pasan gitu atau? Siap? Halo, siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan takutilah oleh kalian semua satu hari yang mana tidak bisa memberi kebaikan satu diri dari diri yang lain sedikit pun. Jadi itu bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi tamyiz. Qalilan minal jaza ya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak akan diterima dari nafs itu syafa'atun syafa'ah, wa la yu'khadhu minha adlun, dan tidak akan diambil darinya adlun. Wala hum yunsorun, dan tidak akan mereka itu ditolong. Nah, kemarin sebagiannya sudah. Yang mana kemarin itu kita membahas sifat hari kiamat. Nah, ini lihat ada faidah bagus sekali Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini. Ada dua pertanyaan. As-su'alu awalu al-faidatu min qawlihi la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hiya al-faidatu min qawlihi wala hum yunsorun. Famal maqsudu min hadat tikrar. Coba lihat di dalam lafaz. Ada pengulangan gak di situ? Gak ada, coba. Gak ada pengulangan itu. Kalau misalkan pengulangan itu seperti di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu pengulangan, diulang. Di sini tidak ada pengulangan. Tapi Syekh Fakhruddin Ar-Razi melihat di sini ada pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan secara makna. Jadi pengulangan secara faidah meskipun secara lafaz tidak diulang. Apa? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak akan mencukupi, tidak akan memberi kebaikan satu diri, satu nafs dari nafs yang lain, sesuatu pun. Itu kan maknanya sama dengan walahum yunsorun, dan tidak akan mereka ditolong. Coba, maknanya sama enggak? Sama. Apa faedah dari tikrar? Wal jawabu al muradu min qawlihi la tajzi nafsun an nafsin syai'a annahu la yatahammalu anhu ghairuhu ma yalzamuhu minal jaza. Maksud dari yang pertama, satu nafs tidak akan bisa tajzi gitu, tidak akan mencukupi an nafsin dari diri yang lain. Bahwa maksudnya itu selain orang itu dia tidak akan mengambil, tidak akan memikul apa-apa yang melazimkan kepada orang itu, baik itu berupa kebaikan atau baik berupa itu keburukan. Jadi si A tidak akan mengambil kebaikan si B tidak akan mengambil kebaikan si A. Kebaikan si A akan tetap di A, tidak akan sampai kepada B. Keburukan si A akan tetap di A, tidak akan sampai ke B. Nah, nanti kalau misalkan kita berkata, Ustadz, kan yang namanya sedekah jariyah, itu kan kebaikan orang sampai. Loh, itu bil hukmi, begitu. Jadi kalau itu memang sudah haknya, biwa'dillah. Memang sudah haknya dengan janji Allah. Jadi itu bukan termasuk kebaikan itu diambil sama kita, enggak. Itu memang udah termasuk kebaikan kita. Jadi kalau misalkan kita mengajar, kemudian ilmu kita ini nanti diamalkan sama orang-orang yang belajar sama kita, itu nanti kita akan mendapatkan pahala dari orang itu. Dan pahala dari orang itu sudah jadi hak kita, bukan pahala dia. Pahala dia pahala sendiri begitu. Ya, makanya kan kalau misalkan ada orang berbuat kebaikan, kemudian kebaikannya ini diikuti oleh orang lain, maka yang mengikuti kebaikannya ini mendapat pahala kan. Nah, yang diikutinya ini dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi itu sudah jadi haknya memang, biwa'dillah. Nah,
Adapun di akhirat nanti, kalau memang dia sudah tidak mendapatkan hak dengan janji Allah, ini tidak mendapatkan hak kebaikan nih. Ini tidak akan jadi kebaikan orang diambil sama dia. Dan kebaikan dan keburukan dia pun tidak akan diambil sama orang lain. Nah, maka disebutkan wa amman nusratu fa ya ayyuhawila takhlisahu an hukmil muaqab. Adapun nusroh ya, wala mana tadi? Walahum yunsorun, dan tidak akan mereka itu ditolong. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan orang yang dihukum. Tidak akan bisa. Ini orang sudah tetap hukumannya. Lah ini sama orang ini nanti diambil. Oh ini gak bakal bisa. Dan ini nanti umum tapi ada kekhususan. Syafaat. Ya. Ini umum tapi ada khusus. Makanya nanti kan ada bahasa nih. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Tidak akan bisa diterima dari nafs itu apa? Syafaat. Nah maksud tidak akan bisa diterima syafaat itu dia secara umum. Tapi khusus nanti ada beberapa orang yang mereka itu diberi syafaat. Ya kalau misalkan gak ada syafaat sama sekali, ya udah yang masuk surga itu para rasul sama para nabi, udah selesai. Ya kan, malah nanti nggak bakal ada surga udah, karena syafaat pertama itu syafaatul uzma itu dibebaskan dari mauqif sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau nggak ada syafaat sama sekali, kalau ini ayat berlaku umum dengan keumumannya, udah nggak bakal ada yang masuk surga udah. Ya. As-su'alu tsani. Anna Allah Ta'ala qaddama fi hadhil ayat qabula syafaati ala akhdhil fidyati. Wa dzakara hadhil ayata fi hadhihi surati ba'dal 20 wal mi'ah. Wa qaddama qabulal fidyati ala dzikri syafaati famal hikmatu fihi. Aduh, ini mau hikmah ya saya. Lewat ah. Ya saya. Tafsirul Alfaz. Udahlah, Alfaz lewat. Nah, sekarang kita membahas apa syafaat ya. Tapi nanti sebentar. Ada yang penting. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Faqala al-Qaffal al-aslu fi jaza. Hadza inda ahli lughah qada. Jadi apa maksud la tajzi? Itu dari jaza. Jaza yajzi. Jadi tajzi. Itu fi'il mudhari'. Maksud jaza di sini qada, memutuskan. Jadi kalau kita ambil makna zahir, tidak akan ada satu nafs pun yang memutuskan nafs yang lain. Nah, wa minhu al-haditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Burdah ibni Yasarin tujzika wa la tujzi ahadan ba'dak. Nah, jadi memutuskan untukmu tapi tidak memutuskan untuk seorang pun setelahmu. Ini kalau nggak salah itu apa ya? Tentang menyembelih. Kalau nggak salah itu tentang menyembelih. Jadi ada ini bagaimana nih menyembelih ini kurang umur gitu. Ya udah kalau buat kamu cukup, tapi buat orang lain nggak cukup gitu. Jadi untuk kamu memutuskan, tapi untuk orang lain tidak memutuskan. Nah setelahmu ini nggak boleh lagi berbuat seperti ini begitu. Itu maksudnya mentafsirkan lafaz. Hakadha yarwihi ahlul arabiyah. Tujzika bi fathita ghairu mahmuzin. Wa ma'nal ayati anna yaumal qiyamah la tanubu nafsun an nafsin syai'aw wa la tahmilu anha syai'am mimma asabaha. Nah, makna ayat apa? La tajzi nafsun an nafsin syai'a, kan tidak akan mencukupi, tidak akan memutuskan. Kalau kita baca seluruhnya maksudnya apa? Maksudnya pada hari kiamat itu satu diri pun tidak akan menggantikan diri yang lain. Dan tidak akan memikul dari diri yang lain apa-apa yang mengenai diri yang lain itu. Nah ini kan kemarin sudah saya bahas. Karena kalau orang Arab itu kan asobiahnya tinggi. Jadi mereka itu solidaritasnya kuat. Kalau misalkan ada orang ini dia dihukum, udah hukum saya sekalian begitu. Ya, itu orang Arab dulu. Kalau orang Arab sekarang ya nggak tahu. Orang Arab ayo makan cari lepengnya nih. Di lama kudu sholat tajong. Kudu berang. Siksatkeun. Cari lepeng ayo nama. Ya, tahu kalau dulu itu ya kayak gitu, ya sama lah. Orang-orang kan makin sini kan makin terdegradasi. Orang Sunda pun sama. Kalau dulu itu, ya saya masih ngalamin. Kalau dulu itu, kalau saya ya, kalau ada tamu, bapak itu almarhum, itu apa-apa yang ada di rumah yang paling bagus pasti dikeluarin.
Ya kalau hayam saya nggak punya. cuman balasannya apa? Kalau kita main ke rumah saudara itu benar mereka juga sama kayak gitu. Ya itu saudara-saudara yang jauh itu ayam ya dipuncit gitu. Eta teh hayam nusa. Ada hayam nusa. Yang itu pokoknya yang bagus-bagus itu nggak boleh disembunyiin itu. Pasti dikeluarin. Kalau tamu makan besar. Ikut. Nah, sekarang itu nggak tahu ya, masih kayak gitu apa enggak tuh? Kalau sekarang itu, Allahu a'lam, saya nggak tahu. Cuman kayaknya sih ada degradasi juga, ada penurunan juga. La tanubu nafsun an nafsin syai'a wa la tahmilu anha syai'an mimma asabaha bal yafirrul mar'u fihi min akhihi wa ummihi wa abihi. Malah pada hari itu orang itu akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibunya, akan lari dari bapaknya. Yang mana di dunia itu mereka saling tolong-menolong, solider, saling menguatkan. Nanti di akhirat kabur sudah itu. Karena nanti si ibu akan menuntut kepada anak, si anak akan menuntut kepada bapaknya, si bapaknya nanti nuntut sama istrinya. Jadi trinitas. Jadi daur. Ya ketemu, cuman lari dulu kabur. Itu kan ribuan tahun kan. Takut ketemu sama mantan gitu. Mana hadhihi niyabah, mana tadi? Fid dunya karrajuli yaqdi an qaribih. Wa ma'na hadhihi niyabah anna ta'atal muti' la taqdi 'alal 'asi. Maksud niyabah ini ketaatan seseorang yang taat, dia tidak akan melampaui sampai kepada orang yang bermaksiat. Maka wajiban alaih, selama perkara itu wajib atasnya. Jadi kalau kita ngerjain fardu ain, itu orang lain yang fardu ainnya, itu fardu ainnya kita nggak bakalan sampai sama mereka. Ya, udah welah, bapak mah nggak usah sholat, kerja aja biar mama yang sholat. Atau nggak bisa ya, nggak bisa. Itu nanti di akhirat ya udah nafsi udah di akhirat. Atau salah siapa bapak nggak sholat? Ya bapak kan kerja buat kamu mah. Iya, tapi kan tetap Allah nyuruhnya sholat. Emangnya mama pernah bilang bapak jangan sholat? Ya nggak pernah sih, cuman kan kalau setoran kurang mama marah. Terus bapak ini kemarin ngojek 3 jam itu nggak ada hentinya itu. Ya, lagi marema. Mama sih gara-garanya nggak tahu bapak sih. Enggak pas saya tuh. Pakai sholat. Semayit. Nah, maka wajiban alaih. Wa qad taqa'u hadhihi niyabatu fid dunya. Tapi di dunia kan itu terjadi. Karrajuli yaqdi an qaribihi wa sadiqihi dainahu wa yatahammalu anhu. Seperti ada saudara yang mana mereka itu mengambil utang orang lain begitu. Ya, kamu punya utang, tenang, saya kasih berapa gitu. Saya itu kemarin ketemu teman udah lama, bukan ketemu sih di Facebook. Itu orangnya udah kaya sekarang. Dia tiba-tiba kan saya kan udah suka upload di Facebook itu. Dia nge-inbox. Ustaz cenah, lagi di mana? Saya bilang lagi di Garut gitu. Kapan main ke Garut? Ya udah kapan-kapan. Ya diheureuyan ke saya itu. Dia kan punya Harley baru itu. Pengen nyobain lah Harley-nya gitu. Dia kemarin bawa aja ke Garut katanya. Kemarin tuh dia ke Pangandaran. Dia bilang gini, Ustaz nih Harley bawa aja ke Garut udah. Nyusul cenah gitu. Ya, Horea pakai Supra E kan itu. Tiris. Tiris. Ya orang sodik itu kalau udah temen deket ya, kalau udah temen udah deket, ya itu kayak gitu. Punya utang dibayarin namanya utangnya gitu. Punya istri cobain istri. Parah. Ya itu jangan salah kalau orang-orang itu sampai kayak gitu. Itu haram itu haram. Haram nggak ngerti? Haram. Hah? Ya iya makanya, tapi kan dicerai dulu. Ya, dicerai dulu. Cerai dulu itu. Ala kuliah. Sok dituluykeun cari mah. Ladak dia alal azim maka wajiban la waqad taqu hadin ya batu fid dunya. Nah gitu.
Kalau di dunia itu terjadi. Fa amma yaumul qiyamah fa inna qada'al huquq inna ma yaqa'u fihi minal hasanat. Nah, nanti ya di yaumil qiyamah qada'al huquq. Jadi apa ya? Membayar hak-hak itu akan diambil dari kebaikan. Karena ada kalau misalkan di dunia itu hak kita tidak diberikan oleh orang lain atau kewajiban orang lain tidak kita bayarkan. Nah, nanti di akhirat itu akan ditunaikan. Ditunaikannya dari apa? Dari kebaikan. Rawa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimallahu abdan kana indahu li akhihi mazlamah fi irdin aw malin aw jahin fastahallahu qabla ay yu'khadha minhu. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang hamba yang mana seorang hamba itu memiliki kezoliman pada orang lain, baik di dalam kehormatannya atau hartanya atau kehormatannya ya. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita itu pernah disakiti sama orang lain, pernah diambil sesuatu yang ada di dalam diri kita, misalkan seperti apa? Kehormatannya, ya, kehormatan kita diambil atau harta kita diambil sama orang lain itu. Nah, otomatis kan kita itu ada kewajiban untuk mengembalikan kehormatannya. Makanya ada pasal pencemaran nama baik. Nah, pasal pencemaran nama baik itu kan karena si orang ini sudah mengambil kehormatannya. Dan kehormatannya ini harus dikembalikan. Makanya suka ada permintaan maaf. Nah, itu untuk mengembalikan kehormatan. Nah, kalau sampai mati nih nggak dibayar kehormatannya ini, maka nanti di akhirat akan diambil dari kebaikannya. Atau harta. Nah, itu harta kan punya kita nih. Ini diambil. Tadinya kan dia minjem. Nah, minjem itu kan dia akan untuk dikembalikan. Tapi dia tidak kembali. Nah, itu sudah diambil berarti apanya? Hartanya. Atau dipaling lah, dipauk atau ditipu begitu. Nah, itu ada kewajiban untuk mengembalikan. Kalau sampai mati ini tidak dikembalikan, maka di akhirat nanti akan diambil dari kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang yang mana dia itu membebaskan orang yang memiliki kewajiban atasnya. Beresin di dunia udah. Udahlah, di akhirat kasihan kalau nanti diambil. Soalnya di akhirat, kalau di dunia itu ditagih terus, itu dia masih bisa nyari. Tapi kalau di akhirat dia udah gak bisa nyari. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan kana indahu li akhihi mazlamah fi irdin aw malin aw jahin fastahallahu qabla ay yu'khadha minhu. Maka dihalalkanlah sebelum diambil darinya. Dari kebaikan-kebaikannya. Walaisa thamma dinarun, sedangkan di sana itu sudah tidak ada dinar wala dirhamun, dan sudah tidak ada dirham. Fa in kanat lahu hasanatun akhadha min hasanatih atau ukhidha min hasanatih. Dan apabila dia punya kebaikan-kebaikan, maka diambillah dari kebaikan-kebaikannya. Wa in lam yakun lahu hasanatun hamala min sayyiatih. Dan apabila tidak ada kebaikan baginya, maka dia akan menanggung keburukan-keburukannya. Nah, begitu. Dosanya diambil, dosanya ditanggung, begitu. Nah, makanya kalau kita itu dicederai sama orang, biarin aja. Ya, kalau itu memang bukan salah kita. Ya, tapi kalau itu memang salah kita, ya makanya kita harus pikir-pikir dulu nih. Ya, kita ini harus pikir-pikir dulu. Kita itu mencederai orang dalam kehormatannya atau dalam hartanya, itu hak kita atau bukan? Ya, karena tidak semua mencederai kehormatan orang lain itu dia haram, gak semua. Kadang-kadang dia itu adalah lazim dari sesuatu. Dan pada hukuknya, pada kenyataannya yang tercederai bukan kehormatannya. Tapi dia merasa kehormatannya tercederai. Itu dua perkara yang berbeda. Kalau misalkan kita bilang sama orang Nasrani itu kafir, lah terus dia sakit hati, urusan kita apa? Gak ada urusan apa-apa. Ya memang haknya, memang dia itu kafir kok. Kita bilang kafir, ya gak ada masalah. Filwaki ya dalam kenyataan. Tapi kan orang itu merasa sakit hati ya. Terus urusannya apa? Nggak ada urusannya. Atau misalkan kita menjelaskan menjelaskan hukum tentang mabok. Lah terus ada orang mabok sakit hati. Terus urusannya apa? Nggak ada urusannya. Nah, makanya kalau misalkan nanti biasanya buat para dai sih. Kalau kalian itu kan jarang ngomong aman udah. Ya, mending jangan banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong itu tidak selamat dari kesalahan. Ya, tidak selamat dari kesalahan. Kalau saya emang dari awalnya ke YouTube itu biar orang nyalahin saya, emang dari awalnya gitu. Ya, biar ketahuan salahnya di mana. Itu awalnya. Makanya saya tuh
sering balas komen. Ya. Biar kelihatan salahnya di mana. Biar nampak. Kalau saya salah ya salah sudah. Gitu. Gak apa-apa. Dibenarkan. Maksudnya dibenarkan itu dibetulkan. Mumpung di dunia kan. Qala sahibul kasyaf wa syai'an maf'ulun bih. Nah, sudah ya, ini lewat. Kemudian makna syafa'ah. Nah, apa maksud syafa'ah? Amma qaulu ta'ala wa la yuqbalu minha syafa'ah. Fasyafa'atu ayyastauhiba ahadun li ahadin syai'an wa yatluba lahu hajatan. Jadi seseorang istauhaba itu meminta ya. Meminta sesuatu. Meminta sesuatu dari orang lain. Wa yatlubu lahu hajatan, dan mencari kebutuhan dari orang lain. Jadi kita ini butuh apa? Saya butuh duit. Nah, saya datang misalkan ke Abah, "Bah, saya minta duit." Nah, itu minta syafaat itu. Karena saya butuh, kemudian saya minta. Allati huwa diddul watri. Wa asluha minasyafa'i. Tapi kalau kita mau lihat istiqaq lafadznya itu dari syaf'un. Yang mana syaf'un itu dia lawan dari witrun. Witrun itu ganjil, syaf'un itu genap. Jadi maksud ganjil itu dia tidak berpasangan. Nah, syaf'un itu dia berpasangan. Itu lafadz asalnya. Ka'anna sohibal hajati kana fardan. Fasoros syafi'u lahu syaf'an. Nah, maka seolah-olah orang yang butuh, yang punya hajat, dia itu fardun menyendiri. Maka dia mencari soulmate. Mencari pasangan begitu. Siapa sih yang bisa memenuhi kebutuhan saja? Saya begitu. Makanya dia mencari syaf'un. Mencari soulmate-nya. Yang bisa sepenanggungan begitu. Kan kasihan kalau punya hajat tapi nggak ada yang bisa nolong, kan kasihan. Dia fardun, dia witrun, dia menyendiri. Begitu. Makanya dia cari-cari syaf'un. Ya, kamu itu nggak harus kaya, enggak. Cuman punya teman kaya bagus. Kamunya nggak usah kaya, cuman teman-teman kamu kaya aja, aman hidup mah. Ya. Tapi bener temen ya, bukan kenalan loh. Bukan kenalan. Kenalan percuma. Kalau temen bener temen itu, insya Allah enak lah udah. Kalau temen bener temen itu enak udah. Ya. Gak usah kaya kamu itu, asal dikelilingi sama orang-orang kaya, gitu. Ya, enak. Kamu kaya dikelilingi orang-orang kismin. Ripuh, ya besok lu datang lah, repot, guysnya. Udah, nggak usah kaya kita, asal punya banyak teman kaya, tapi teman yang benar-benar teman. Makanya harus lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan punya teman-temannya kaya-kaya Rasulullah itu, ya dikuatkan sama sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Ya cuman teman bener, bukan apa acquaintance, hanya kenalan saja. Kalau lagi main bareng gitu ya, kalau lagi pinjam 100 nggak ada, itu bukan temen kayak gitu. Bukan temen kayak gitu. Kalau teman-teman itu bener temen. Nah, suka duka. Bayarin dulu 100. Karena sahibal hajati karena fardan fasara syafi'u lahu syaf'an. Ai soro zaujan tuh. Jadi zauj. Jadi pasangannya begitu. Makanya apa pasangan itu disebut zauj. Lah zauj itu dari syaf'un juga sama. Jadi genap. Tadinya kan dia menyendiri witir. Nah, dia punya teman minta tolong, jadilah dia genap. Wah, sekarang saya sudah genap ini. Wa alam anna dhamira fi qoulihi wa la yuqbalu minha raji'un ila nafsi thaniyatil asiyati wa hiya allati la yu'khadhu minha adlun. Jadi wa la yuqbalu minha, dan tidak diterima darinya. Nah, ha ini dia kembali kemana? Ilan nafsi tsaniyah, kepada nafs yang kedua. Jadi mana tadi bahasanya itu? Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin. Ini kan dua-duanya nakirah. Kalau dua-duanya nakirah berarti berbeda. Nafsun an nafsin. Satu nafs dari nafs yang lain. Nah, minha hanya ini nafs kepada yang mana? Ini nafs kepada nafs yang kedua. Maksudnya apa? Al-asiyah, yang bermaksiat. La yuqbalu nafsun an nafsin syai'an. Jadi an nafsin, nafs yang kedua ini adalah nafs yang bermaksiatnya. La yajzi, tidak akan bisa mencukupi, begitu. Si nafs yang tidak bermaksiat ini tidak akan bisa mencukupi nafs yang bermaksiat. Nah,
wala yu'khadhu minha adlun wa ma'na la yuqbalu minha syafa'atun annaha in ja'at bi syafa'ati syafi'in la yuqbalu minha. Maksudnya itu tidak akan diterima syafaatnya. Wa yajuzu. Nah, nanti mah enggak ada. Teman-teman di akhirat tuh enggak ada udah. Minjem dulu 100 dong. Ini ada yang nagih di akhirat. Nafsi-nafsi. Ya, nih, orang yang punya harta dan dia itu baik, dia itu pasti punya sangkaan besok bakal dapat lagi. Kalau nggak punya sangkaan besok dapat lagi, ya apa? Nggak bakal baik dia. Udah ini saya cukupinnya sampai nantilah, sampai saya mati itu saya cukupin. Tapi kalau orang itu besoknya ada lagi, besoknya, dan itu udah adatan selama berpuluh-puluh tahun dia kayak gitu. Itu dia nggak kayak Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i tiap khutbah bawa unta banyak. Wah kayak udahlah kasih kan gitu. Nah terus di akhirat mana kita besok dapat lagi? Nggak ada. Makanya dan kita pun nggak tahu ini cukup atau tidak. Makanya diambil sudah di akhirat itu. Nafsi-nafsi udah. Ya, kita dulu di dunia friend. Tapi di sini kita nggak kenal. Nggak bisa udah. Ya, di dunia kita friend. Di akhirat sorry nggak ada. Nah, secara apa hitung-hitungan amal begitu. Wa yallati la yu'khadhu minha adlun wa ma'na la yuqbalu minha syafa'atun annaha in ja'at bi syafa'ati syafi'in la yuqbalu minha wa yajuzu ay yarji'a ila nafsil ula ala annaha law syafa'at laha lam tuqbal syafa'atuha kama la tujzi anha syai'an. Bisa juga kembali kepada nafsu yang pertama. Sudahlah gitu lewat ya. Amma qaulu ta'ala wa la yu'khadhu minha adlun ay fidyatun. Nah, adlun di sini maksudnya fidyah tebusan. Dan tidak akan bisa diambil darinya apa? Tebusan. Wa aslul kalimati min mu'adalati syai' taqulu ma'adilu bi fulanin ahadan ay la aralahu naziron. Nah, maksudnya tadinya itu fidyah. Ini kan maknanya fidyah. Fidyah itu kan tebusan, ya. Nah, aslul kalimah dia dari mu'adalatus syai'. Orang Arab itu berkata ma'adilu bi fulanin ahadan. Tidaklah aku bisa mendapatkan ay la aralahu naziron. Aku tidak melihat ada yang sepadan dengannya. Jadi la a'dilu maksudnya itu saya tidak bisa menimbang si fulan dengan fulan yang lain. Ini udah nggak ada timbangannya ini. Kalau di dalam baik saking baiknya udah nggak ada timbangannya. Kalau cantik saking cantiknya udah nggak ada timbangannya. Nah itu maksudnya la a'dilu fulanan bisyai'in. Maksudnya saya tidak bisa melihat adanya padanan begitu. Lah makanya bahasanya adlun, tidak ada padanan begitu. Maksudnya tidak ada fidyah. Ya, wala yu'khadhu minha adlun. Qala ta'ala tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah ini tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka ya'dilun. Mereka itu mencari-cari padanan yang lain begitu ya'dilun itu. Ya. Bukan musyrik maksudnya itu. Padanan. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Ya sudah itu selesai. Amma qaulu ta'ala walahum yunsarun. Nah, dan satu lagi sifat yaumil qiyamah ini mereka tidak akan ditolong. Fa'lam annat tanasura innama yakunu fid dunya bil mukhalatati wal qarabati. Wa qad akhbarallahu ta'ala annahu laisa yauma idzin khullatun wala syafa'atun wa annahu la ansaba bainahum. Ketahuilah olehmu bahwa saling menolong itu adanya di dunia dengan cara apa? Al-mukhalatah wal qarabah. Karena seringnya bergaul dan karena kekerabatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa pada hari kiamat itu tidak ada khullah. Tidak ada pertemanan. Wala syafa'atun dan tidak ada syafa'ah. Wa annahu la ansaba bainahum dan tidak ada nasab, tidak ada hubungan. Wa innamal mar'u yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa qarabatihi. Nah, nanti orang itu semua orang akan kabur dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari kerabatnya. Karena kerabat-kerabat jauh meninggal waktu ngaji, biarin aja dulu. Ya. Biarin aja dulu. Yang ngurus jenazah ada enggak? Ada. Yang nguburin ada enggak? Ada. Nah, terus kenapa enggak ngaji? Enggak enak sama keluarga, ya udah. Selesai berarti. Ya, selesai. Nah kita itu kalau lagi ngaji, itu diujinya itu enggak tiap hari.
Itu kan waktu ujian itu. Itu waktu fitan, itu waktu ujian. Nah, kita itu berhenti nggak? Makanya kalau mau mending sebelum mati. Panggis kemarin ngalayan. Ya, atau enggak bilang jangan dulu mati kalau lagi waktu ngaji gitu. Ya. Itu makanya timbang-timbang dengan syariat. Kalau ngaji itu hukumnya apa? Fardu ain, di dalam ilmu yang fardu ain. Kalau jenguk jenazah itu hukumnya. Kalau fardu kifayah udah selesai. Udah sunnah itu. Ya, nggak jadi fardu, nggak sunnah. Kemudian mana tadi? Kabur udah. Di akhirat itu, wa innamal mar'u yafiru min akhihi wa ummihi wa abihi wa qarabatihi qala al-qaffal wan nasru yuradu bihil maunah. Dan pertolongan itu kadang dimaksud ya maunah. Unsur akhaka zaliman au mazluman wa minhu ma'nal ighatsah. Taqulul arab ardun mansuratun ay mamturatun. Jadi kadang-kadang juga nasrun itu dimaknai dia dihujani. Wal ghaitsu yansurul bilada idza anbata. Jadi awan itu suka dikasih nama pertolongan itu. Karena si tanah itu kalau dia lagi kering terus datang awan hitam dan hujan itu seperti pertolongan. Makanya diitlakanlah nama nasrun kepada al-ghais. Kepada awan hitam. Aghatha ahla wa qila fi qoulihi ta'ala man kana yazunnu alla yansurahullah ay alla yarzuquhu kama yarzuqul ghaitsu albilada. Nah dari situlah kadang-kadang juga nasrun itu pertolongan itu dia diitlakan kepada rezeki. Ya, rezeki ini kadang disebut nasrun. Oh pitulung datang, padahal yang datang rezeki. Nanti dinamain apa? Nasrun. Yusamal intiqam nusratan wa intisaran. Kadang-kadang juga membalas dendam itu juga dikatakan nusroh. Wantisoron menolong juga. Qala ta'ala wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Wa nasarnahu di sini bermakna wantaqamna. Kami akan membalas. Qalu ma'nahu fantaqamna lahu. Faqauluhu ta'ala walahum yunsarun yahtamilu hadhil wujuh. Makanya walahum yunsarun dan tidak akan mereka itu ditolong. Yunsarun itu maknanya banyak. Fa innahum yaumal qiyamati la yughathun, karena mereka pada hari kiamat la yughathun, pertama mereka tidak akan ditolong. Wa yahtamilu annahum idza udzibu lam yajidu min man yantaqimu lahum minallah. Terus kalau mereka disiksa enggak bakal ada yang bisa ngebalas. Karena kenapa? Yang nyiksanya Allah, yang mau ngebalas siapa? Kalau di dunia itu kan kalau disiksa ada yang ngebalas. Kensia curang tanya. Wah, ini kepalanya ditakol. Kok ditakol sih? Apa ditakol itu? Dipukul. Lah kepalanya dipukul pakai centong nasi. Cetok. Oh kita pegang awas ya bejakeun ke bapak cek nanti gitu. Lah nanti bapaknya muntakim. Ya, bapaknya itu membalas. Lah kalau di akhirat disiksa sama Allah, terus siapa yang bilang sama siapa kamu disiksa? Sama Allah. Ku aing sia. Siapa yang mau ngomong kayak gitu? Enggak ada. Makanya walahum yunsarun maksudnya walahum dan tidaklah mereka itu akan ada yang membalas siksa mereka. Ya. Siapa yang mau balas? Enggak ada. Wa fil jumlati ka'annan nasra huwa daf'us syada'id fa akhbarallahu ta'ala annahu la dafi'a hunaka min adzabih. Yang maksudnya itu tidak ada yang bisa menghilangkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini ada dua masalah. Asal geus loba masalahna tadinya. Nah, tadi itu kan jadi Safaruddin Ar-Razi itu gini. Ini kalau misalkan ada gharaib, ada lafaz-lafaz yang gharib, itu dimaknai dulu lafaznya supaya kita tidak salah paham gitu. Nah, setelah memaknai lafaznya, nanti beliau itu memaknai jumlah ke jumlah. Nah, setelah jumlah ke jumlah baru ayat secara keseluruhan begitu. Nah, itu Safaruddin Ar-Razi yang saya baca, yang saya lihat seperti itu. Masalah pertama, nah ini sudah selesai kan tadi? Kita sudah membahas makna-maknanya kan? Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itu tadi domirnya kemana? Maksudnya nafsun yang satu bukan nafsun yang kedua, iya kan? Maksudnya tajzi apa? Kemudian wala yaqbalu mina syafa'atun. Maksud syafa'atun apa? Maksud maksudnya tidak akan diterima syafaat apa? Wala yu'khadhu minha adlun. Apa mana adl? Apa maksudnya tidak akan diterima? Adl. Walahum yunsurun. Apa mana nusroh? Iya kan? Nah sekarang kan udah selesai nih. Nah seolah-olah kita itu sudah mendapatkan gambaran utuh mengenai
ayat ini. Nah sekarang ada masalah. Jadi kalau kita jumlahkan dulu secara utuh begini. Wattaqu yauman. Dan takutlah engkau pada satu hari. Yang mana sifat harinya itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bahwa seseorang yang beramal soleh itu tidak akan bisa mencukupi orang-orang yang bermaksiat. Sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Dan tidak akan diterima dari nafs yang maksiat ini syafaatnya orang lain. Pertolongannya orang lain. Karena orang yang bermaksiat ini nanti akan sangat banyak sekali kebutuhannya. Karena dia banyak kekurangannya dan sedikit sekali kebaikannya. Sehingga dia akan membutuhkan kepada kebaikan orang. Nah, tidak akan bisa diterima kebaikan orang lain kepadanya. Rek cerik tapi kan ke keluar getih. Hayang dulungan jadi budak. Moal bisa di tempat itu. Ya. Habis sudah. Karena ya firru. Akan kabur. Anak dari bapaknya. Dari saudaranya. Dan dari ibunya. Itu akan kabur semua. Wala yu'khadhu minha adlun. Dan tebusan tidak akan diambil. Tidak akan diterima. Saya tebus. Nggak bisa. Wala hum yunsurun. Dan mereka itu tidak akan ditolong. Maksudnya tidak akan ditolong. Tidak akan ada yang membalas siksanya Allah. Kepada Allah kalau disiksa. Jadi udah putus asa. Akan gitu keadaannya itu. Keadaan yaumil qiyamah. Nah setelah kita paham secara utuh. Maka masalahnya. Anna fil ayati a'zamat tahdzirin anil ma'asi. Wa aqwa targhibin fi talafil insani ma yakunu minhu minal ma'siyati bit taubah. Nah di dalam ayat ini ada ancaman yang sangat besar. Bagi siapa? Bagi orang yang suka mengerjakan maksiat. Di dalam ayat ini. Wa targhibin fi talafil insan. Dan ada motivasi yang besar. Supaya manusia itu mengurangi atau menghancurkan maksiatnya dengan taubat. Li'annahu idza tasawwara annahu laisa ba'dal mauti istidrakun wala syafa'atun wala nusratun wala fidyatun alima annahu la khalasalahu illa bitta'ati. Karena ini kan Al-Qur'an yang berbicara. Yang ditekankan apa? Enggak bakal ada yang bisa nolong kamu dewe-dewe, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi udah. Nah, kalau tahu begitu, maka orang ini dia akan apa? Dia itu akan tahu bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan taat. Nah, lah ini makanya bedanya kita dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Nasrani. Saya sebut tiga-tiganya itu. Banyak yang protes. Sebut tiga-tiganya. Ini bedanya kita sama penganut Trinitas. Penganut Trinitas itu mereka agamanya non-merit based. Non-merit based itu kebaikan di sisi Tuhan tidak dilihat dari perbuatan kita. Gak ada urusannya. Jadi kebaikan kita itu bukan untuk mengejar pahala dan bukan untuk takut siksa. Tapi kebaikan kita itu wujud kecintaan kita kepada Tuhan kita. Nah itu Kristen sama Katolik itu kayak gitu. Ini wujud saja. Kenapa? Karena dengan menerima Yesus sebagai Tuhan kita sudah selamat. Cukup itu aja. Nah cuman kan kita malu kalau udah selamat terus gak bikin bagus, gak bikin baik. Ya udah kita bikin baik. Makanya ajaran kasih. Nah, coba yang kayak gitu bagus nggak? Bagus, cuman salah begitu. Dan kita mah nggak ngomong bagus sama jelek, enggak. Kita mah ngobrolnya benar sama salah. Emang dari mana itu kayak gitu? Dari mana? Ya mereka pasti bilang dari Injil. Ya makanya ini masalah. Karena Injil itu, Bible itu dia ada dua. Ada ayatnya, ada penafsirannya. Ini dari ayatnya atau dari penafsirannya? Kalau ayatnya, Injil yang asli ya, Bible yang asli itu nggak bakalan salah. Tapi penafsirannya bisa salah. Nah penafsiran ini kita timbang dengan akal. Begitu. Nah itu siapa? Nasrani, Kristen, Katolik tuh, begitu. Ya. Iktikadnya.
Kalau kita itu merit base. Kita itu agama berlandaskan apa yang dikerjakan. Kalau kalian itu nanti tidak seperti itu keadaannya, kalian nih udah ingkar kepada Al-Quran. Jadi mizan itu ada dan kebaikan kita itu akan ditimbang, akan diperhitungkan kebaikan kita itu. Nah, sekarang kan kamu ini loh, imannya sama apa? Sama Quran apa sama Injil? Sama Quran. Nah, kalau sama Quran iman, ya otomatis sama Injil iman gitu. Cuman yang asli gitu ya. Bukan Bible James siapa gitu versi, bukan ya. Itu bukan Bible. Bible itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Sama Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasanya bahasa Arab. Ya, kalau Taurat itu kan bahasanya Ibrani. Kalau Injil itu bahasanya bahasa Suryani. Cuman bukan Suryani Mama Gufron. Bukan itu. Itu aslinya. Nah, yang itu tuh yang turun kepada Nabi Isa, ya, itu yang kita imani. Kalau masih ada. Masih ada. Nah, kalau kalian itu imannya kepada Al-Quran, maka di akhirat itu merit base itu dipakai. Jadi merit itu apa? Kelakuan baik. Ya. Have you done a merit today? Apakah kamu itu sudah melakukan kebaikan hari ini? Nah, begitu. Jadi kebaikan itu dihitung. Makin banyak kebaikan, makin bagus. Makin banyak kejelekan, ya makin jelek. Nah, orang kalau sudah tahu di akhirat nanti tidak akan ada yang bisa menolong, maka dia akan bagaimana? Annahu la khalasalahu illa bitaati. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan taat. Nah, taat ini jalan keselamatannya. Karena taat ini yang membawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatanku, begitu. Ya. Jalan keselamatan kita itu Nabi Muhammad. Nah, si Nasrani, Kristen sama Katolik ini jalan keselamatannya Yesus. Cara menerimanya berbeda. Mereka itu dengan menerima ini sebagai Tuhan, selesai sudah. Aman pokoknya mah, mau asup neraka. Itu mereka tuh. Kalau kita itu bukan. Ya menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi nggak cukup cuman menerima sebagai nabi. Tapi semua yang datang harus ditasdik, dibenarkan dengan kolbu, dan harus dilaksanakan dengan anggota badan. Meskipun intinya di dalam tasdiknya. Di dalam membenarkannya. Itu kita. Makanya kalau tahu nanti di akhirat itu nggak bakal ada yang bisa ngasih syafaat sama kita. Secara umum begitu ya. Kita ngomongin masih secara umum. Pasti dia bakal tahu tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan taat. Makanya maksiat-maksiatnya ini akan dia ikuti dengan taubat. Begitu. Nah, makanya karena kita itu merit base, jangan sampai merit base itu di dalam apa ya? Di dalam mizannya, di dalam timbangan fikihnya, bukan di dalam hakikatnya. Karena kita itu ketaatan ini dihitung, jangan sampai keburukan kamu itu menjadikan kamu tidak melaksanakan ketaatan. Ya, awas nih. Jangan sampai gara-gara kita misalkan siangnya maksiat, malamnya nggak mau taat. Gara-gara siangnya taat, siangnya nggak mau maksiat. Jangan. Ya. Ayo sholat ke masjid. Tadi puting geus kelabing tuh. Ya udah, kelabing ya kelabing. Bukan berarti boleh itu, nggak boleh kelabing itu. Ya, cuman kalau kamu memang tidak bisa meninggalkan, ya kelabing itu sampai datang adzan subuh. Jangan tinggalin sholat subuh. Nah, selesai kelabing subuh akbar gitu. Ya, itu bagus lah udah. Hah? Nah, itu jangan kagok. Jangan kagok ya. Malamnya kelabing, subuhnya maling. Janganlah tuh, jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Udah, kalau melengkapi. Jangan sampai, Ustadz saya itu nggak pakai kerudung malu. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau pakai kerudung, yang ngaji nggak pakai kerudung, itu ustadznya atohon. Ustadznya atohon malingnya, gitu. Jangan sampai terhijab sama kelakuan pun kalau nggak pakai kerudung itu jangan. Banyak-banyak alasan. Kenapa kamu gak pakai kerudung? Allah yang pakai kerudung aja hatinya gak lebih bagus daripada saya. Kamu itu ya udah gak pakai kerudung, sombong.
Itu udah nggak pakai kerudung, sombong. Jangan gitu udah. Kenapa nggak pakai kerudung? Belum mau. Tahu nggak itu teh wajib? Ya tahu. Membenarkan nggak? Membenarkan. Tahu nggak kalau nggak melaksanakan kewajiban itu disiksa? Tahu. Ya terus kenapa kalau tahu? Ya belum mau. Ya udah gitu aja udah. Akui itu wajib, akui itu dosa. Ikuti dengan kebaikan, ikuti dengan kebagusan. Bukan berarti boleh itu, nggak boleh. Nah, ya, jadi kita tahulah kebaikan, awas, jangan sampai diikuti dengan ria. Keburukan kalau belum bisa ditinggalkan, ikuti dengan kebaikan. Rasulullah itu pernah didatengin sama orang. Ini pemuda nih. Pemuda. Datang sama Rasul. Itu bilangnya gini, ya Rasulullah, kenapa? Saya ini sudah berduaan sama cewek, sama perempuan. Dan tadi itu, wah udah kita itu ngapain aja udah. Cuman yang enggak itu, cuman apa? Cuman masukin zakar ke farji, cuman itu aja enggak. Kata Rasulullah, oh gitu. Ya udah waktunya sholat yuk, sholat dulu gitu. Sholat. Nah udah sholat, Rasulullah pulang. Orang itu enggak dilirik lagi. Cuman seorang itu kaget, oh tadi kan saya kan belum dihukum. Ya Rasulullah kasih saya hukuman. Nah dikejar lagi sama anak itu. Ya Rasulullah ini saya tadi gimana ceritanya ini belum selesai nih. Saya ini udah sama cewek begini dan begitu. Ya. Kata Rasulullah terus gimana? Ya kasih saya hukuman. Kata Rasulullah itu tadi kan kamu udah wudu kan? Udah sholat kan? Udah sholat di belakang saya kan? Ya udah itu selesai. Awas loh itu fatwanya Rasul sama orang itu ya. Dan sholatnya juga di belakang Rasul. Sholatnya di belakang Rasul. Cuman secara ilat berarti jangan sampai keburukan itu menghalangi kebaikan. Dan kebaikan ini dia akan menjadi pemberat bagi adanya keburukan. Gitu. Jadi jangan kayak lagu. Apa lagu teh? Kepalang basah ya sudah mandi saja. Kagok aing mahnya geus teu ditiung, ditato, belegug. Nah, udah enggak pakai kerudung, ditato, juga pakai ditato, ditindik. Macam-macam. Mabok. Geus kitu, mabok kucubung. Tepan tuluy, Pan. Fa idza kana la yamanu kullu sa'atin min at-taqsir fil ibadah waman. Fa idza kana la yamanu kullu sa'atin min at-taqsir fil ibadah waman fawwata taubata min haitsu innahu la yaqina lahu fil baqa'i sara hadiran khaifan fi kulli halin. Kemudian tatkala dia itu di dalam setiap waktunya tidak akan merasa aman dari kekurangan di dalam ibadah. Dan barang siapa orang yang fawat, melewatkan taubat, min haitsu innahu la yaqina lahu fil baqa, bahwa dalam keyakinan dia itu tidak ada keyakinan bahwa dia akan tetap di dalam taubatnya, soro hadiron khaifan fi kulli halin, maka dia akan terus-menerus takut pada setiap keadaannya. Wal ayatu wa in kanat fi bani Israila fahiya fil ma'na mukhatabatun lil kulli li annal wasfal ladzi dzukira fiha wasfun lil yaumi wa dzalika ya'ummu kullaman yahduru fi dzalikal yaum. Dan ayat ini meskipun dia itu secara khitab kepada Bani Israel, tapi secara makna sama kita semua kena. Karena yang diingatkannya itu apa? Hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu yang masuk ke sana bukan cuman Bani Israel, tapi kita semua masuk. Makanya diingatkan, itu bukan hanya untuk Bani Israel. Jadi ala kulli halin sebelum istirahat, kalau kita tahu bahwa di yaumil kiamah nanti tidak akan ada yang bisa memberi syafaat dan kebaikan kita itu berhenti di kita, keburukan orang lain berhenti di orang lain, keburukan kita berhenti di kita, kebaikan orang lain berhenti di orang lain, maka kita akan takut maksiat akan ditinggalkan dan kita akan selalu berada dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut. Takut. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah taubat kita ini akan tetap atau tidak. Begitu. Dan kita ingin dalam keadaan husnul khotimah. Istirahat heula wallahu a'lam bissawab. Masalah satu selesai ya. Masalah kedua. Nah, ajma'atil ummatu ala anna li Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam syafa'atan fil akhirati. Umat itu telah ijma' bahwa sesungguhnya jangan ragu lagi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memiliki syafaat di akhirat. Wa humila ala dzalika qauluhu ta'ala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, mana ayat yang menunjukkannya itu Al-Isra 79 dan Ad-Duha ayat 5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi Allah itu menjanjikan dan Allah akan memberimu sampai kamu ridho. Nah itu sahabat itu girang sekali udah. Dengar ini sahabat itu langsung girang. Wah udah selamat ini udah. Karena Rasulullah itu tidak akan ridho jika kami ada di dalam neraka gitu. Tapi beliau itu tidak mementingkan dirinya sendiri begitu. Ya orang yang mementingkan diri sendiri itu kan orang miskin. Ya, miskin. Kalau orang sudah ghinan itu dirinya, coba kenapa kita itu memberi lebih sedikit daripada kita memakan. Jadi kenapa yang kita makan itu lebih banyak daripada apa yang kita beri. Itu karena pendapatannya pas-pasan. Ya barulah akhir batur ya orang kayak butuh. Ya, sabaraha butuhna sebulan. Sebulan butuhnya 5 juta. Berapa gaji? 5.100.000. Yang 100.000 ini paling mentok betul, yang 100.000 ini dikasihin orang. Yang kitanya nggak butuh. Ya orang itu kalau udah pendapatannya sehari 300 juta ya mau ngapain? Ya, berapa butuh kamu? Alah saya mau butuh sehari 50.000. Ya, 50.000 buat apa? Buat jajan sate matu udah. Udah itu aja 50.000 udah cukup saya ya. Makan sate matu ya malamnya ya makan cuman sekali kok gitu. Ada penghasilan berapa? Penghasilan 300 juta. Nah terus mau dikemanain duit nih? Ya dibagiin lah. Ya besoknya dapat lagi, lusanya dapat lagi, lusanya dapat lagi. Lah itu baru ghinan. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat itu kurang apa? Ya. Kalau di akhirat itu nanti zahiron wa batinan. Kalau di dunia itu batinan. Enggak kurang apa-apa. Zahiron ya Rasulullah ya begitu keadaannya. Ya, ada tamu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah itu kalau sekarang menelpon ya atau nge-WA ke istri-istrinya. 9 istrinya ditanyain, di rumahnya nggak ada apa-apa kecuali air putih. Makanya orang-orang yang bilang Rasulullah itu kaya itu nggak baca sejarah. Ya, patokan kamu kaya itu apa? Kalau patokan kaya kamu itu punya Ferrari sekarang, Rasulullah itu nggak punya onta merah, nggak ada. Naiknya itu keledai. Unta ada unta. Cuman bukan unta mahal-mahal gitu, bukan. Ya. Kalau patokan kamu itu yang namanya kaya itu punya rumah bagus, rumah mewah. Rasulullah itu gak punya rumah mewah, gak punya rumah bagus. Kalau patokan kamu itu kaya, Rasulullah itu apa? Patokan kaya itu punya tabungan banyak. Rasulullah itu gak punya tabungan banyak. Makanya para orang-orang di ilmu tauhid itu suka dikatakan seperti ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan miskin, supaya umat-umat yang miskin merasa punya teman begitu, dan supaya tahu bahwa tidak ada hubungan antara kemuliaan di sisi Allah dan kekayaan di dunia, itu nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Ala kulli halin. Jadi terdapat ijma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan memberi syafaat. Meskipun ayat ini menunjukkan tidak akan diterima syafaat, makanya ini umum. Tapi ada taksis, ya dikhususkan. Siapa yang dikhususkannya? Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma ikhtalafu ba'da hadza fi anna syafa'atahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liman atakunu lil mu'minin al mustahiqin lit thawab am takunu li ahlil kabair al mustahiqin lil iqab. Setelah sepakat di syafaatnya Rasul untuk siapa? Syafaatnya Rasul ada atau tidak? Semua umat sepakat. Ada, itu semuanya sepakat sudah. Nah, tatkala ditanya, buat siapa syafaatnya? Baru ulama berbeda pendapat. Yang satu kelompok berkata, buat orang soleh. Yang satu lagi bilang, orang soleh gak butuh syafaat. Buat orang maksiat. Nah, gitu. Makanya mau gak dapat syafaat Rasul? Berarti harus banyak. Beleguk sih ya. Mau gak syafaat Rasul? Mau. Berarti harus banyak maksiat. Beleguk sih ya.
Jangan gitu. Ya udahlah kita mau banyak maksiat aja. Nanti kan di akhirat dapat syafaat. Kalau kamu banyak dosa, enggak punya itikad seperti itu, kamu dapat. Tapi kalau kamu banyak dosa punya itikad, nantilah disyafaati. Itu kira-kiranya enggak dapat. Soalnya itu udah istihlal. Sudah menghalalkan maksiat kalau gitu. Sedangkan menghalalkan maksiat itu kafir. Dan gak ada orang kafir itu mendapatkan syafaat dari Rasul dalam pengertian keluar dari neraka. Ada gak orang kafir dapat syafaat Rasul? Ada. Ya, ada. Di antaranya siapa? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alal qaul bahwa mereka itu kafir. Ya, sebagiannya. Ini karena pamannya Rasul yang harusnya itu fidarkil asfal minan nar. Harusnya itu di neraka paling bawah. Nanti ditaikin ke atas. Taikin ke atas sampai nerakanya itu hanya di terumpahnya saja. Tapi otaknya itu mendidih, itu ada. Itu karena syafaatnya Rasul. Kalau bukan pamannya Rasul itu dibejak-bejak sama malaikat itu. Ya kalau bukan pamannya Rasul, tapi karena pamannya Rasul diangkat. Teman-teman, nggak ada keluar dari neraka itu nggak ada. Ya. Alal qaul begitu. Nah, ulama berbeda pendapat. Yang satu mengatakan, oh ini untuk orang-orang mukmin yang mendapatkan pahala. Yang satu lagi berkata, bukan, ini bagi pelaku dosa besar. Fadhahabatil mu'tazilatu ila anna halil mustahiqin litsawab. Nah, siapa yang mengatakan bahwa syafaat ini untuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala? Yaitu Mu'tazilah. Si Mu'tazilah yang gitu mah, woi kamu itu kalau banyak dosa nanti di akhirat nggak dapat syafaatnya Rasul. Itu Mu'tazilah yang kayak gitu. Ya karena memang si Mu'tazilah begitu. Wong pelaku dosa besar itu kafir kok. Kalau kata siapa? Kata si Mu'tazilah itu. Nah, wa ta'thiru syafaati fi antasula ziyadatun minal manafi' ala qadri mastahaqqu. Dan efeknya syafaat itu di dalam apa? Menghasilkan tambahan di dalam manfaat atas kadar yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi nih, ahli ibadah, oke, kamu surga level 3, nanti datang syafaat level 5, begitu, naik. Yang harusnya level 3 level 5. Yang harusnya level 7 nanti dibikinin lagi tuh. Yang lebih tinggi lagi. Begitu. Ya, secara manzilah. Nah, jadi karena syafaatnya Rasul jadi bertambah. Itu kata Mu'tazilah. Nah, nanti ini sebentar. Kalau buat kita itu syafaatnya Rasul itu umum. Ya. Buat yang ahli taat ada, buat yang ahli maksiat juga ada, buat yang orang-orang yang maksiatnya lebih banyak daripada pahalanya, buat orang yang sudah dipastikan masuk neraka, itu umum. Cuman yang nggak ada itu syafaat mengeluarkan orang kafir dari neraka. Itu mah nggak ada syafaatnya itu mah, nggak ada. Umatnya di akhirat itu umatnya, bukan umatnya, karena terhalang oleh Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan yang tidak akan diampuni itu hanya musyrik saja. Nah ini kalau misalkan musyrik sampai diangkat ke surga, berarti Al-Quran bohong. Jadi terhalang oleh itu. Andaikan Allah tidak menetapkan seperti itu, ini orang kafir itu diangkat sama Rasulullah. Wong Rasulullah itu gimana ya, hatinya itu nggak ada kotor-kotornya begitu. Jadi kadang-kadang begini ya, kalau kita itu kan dihina sama orang, kita sakit hati kan, terus kita ini ingin membalas. Jadi kita mendoakan supaya orang yang menghina kita itu celaka. Itu karena kita sakit hati aja. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan orang yang menzalimi beliau itu celaka? Pernah, sering itu. Cuman bukan gara-gara menyakiti beliau, bukan. Tapi beliau itu sadar manzilah beliau. Saya ini kekasihnya Allah. Kalau kamu tidak berhenti menghina saya, itu kamu dosanya tambah-tambah banyak. Makanya daripada kamu dosanya tambah-tambah banyak, mending mati aja udah. Jadi doakan, ya Allah mudah-mudahan ini orang cepat mati. Begitu. Lah kita mah gak boleh. Kamu bukan nabi gitu. Oh, ini saya kan disakiti sama orang lain. Ya Allah mudah-mudahan orang ini celaka. Gak boleh. Ya. Bisa jadi orang menghina sama kita itu emang orang mah hinaeun gitu tah. Memang pi omongan atuh da kumaha. Ya. Diomongin sama orang, kadang-kadang kita diomongin sama orang itu ya memang orang tapi omongan gitu ta. Jadi jadikan itu bahan buat introspeksi gitu.
Nah. Halo? Ngabat ngaharuleng ya? Hah? Nyurang asa capek tadi gue gorowokan ya. Kayak lagi nunggu lah. Oh serang semangat aja. Kan malam Kamis libur. Jadi aya tenaga ada double. Mun dina YouTube mun leuleus teh enakeun euy, ini gorowokan. Pas ngakatna teh enakeun tah. Keun ngagorowok. Heeh. Qala ashabuna ta'thiruha fi isqatil adzabi 'anil mustahiqina lil iqab. Tuh. Adapun ashab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, efeknya syafaat ini efeknya efek adi ya, bukan efek hakiki, bukan. Di dalam apa? Di dalam memutuskan azab dari orang-orang yang berhak mendapatkan siksa. Imma bi ayyashfa'a lahum fi arsatil qiyamati hatta la yadkhulun naro wa indakhulun naro fayashfa'u lahum hatta yakhruju minha wa yadkhulul jannata wattaqu ala annaha laysat lil kuffar wattafaqu ala annaha laysat lil kuffar. Jadi taksirnya itu ada di dalam apa? Memutuskan azab. Ini orang nih ditimbang. Oh, timbangannya udah yang jelek lebih banyak daripada yang bagus. Berarti kamu ini sudah diputuskan. Diputuskan masuk neraka. Ah, ini udah nepak tarang. Ya, nepok jidat udah. Waduh. Nah, pas mau masuk neraka datang sahabatnya Rasul. Enggak jadi, masuk surga jadinya gitu. Ada yang orang itu udah masuk neraka, udah disiksa dulu. Karena kamu itu dosanya sekian dan sekian, maka disentence. Disentence itu dihukum. Dihukum di dalam neraka 3 miliar tahun. Wah, 3 miliar tahun. Masuk, baru aja kena sama neraka sedikit, udah keluar. Padahal harusnya di sananya 3 miliar tahun. Ada yang kayak gitu. Ya, ada yang menjalani setengahnya. Nanti itu Rasulullah itu cari-cari itu ke dalam neraka itu. Cari-cari. Cari-cari orang. Apa ya? Makanya nih, ada bahasa itu benar juga. Orang masuk neraka itu di neraka. Siksa hakikinya itu bukan api nerakanya. Tapi amarahnya Allah. Nah Rasulullah itu masuk ke dalam neraka itu masuk. Tapi bukan karena mustahik, bukan karena beliau itu berhak masuk neraka, bukan. Ya, tapi karena menolong umat. Sampai-sampai ada kisah itu Rasulullah itu dikasih apa? Dikasih kayak gini dikasih gelas. Muhammad, kamu nih gelas ini kata Jibril ya. Gelas ini kamu awurkeun lah, naon bacana awurkeun teh? Taburkan. Siramkan. Ya, ini saya blokin. Ini air siramkan sama api neraka. Tatkala disiramkan airnya itu, nerakanya mati, padam. Rasulullah pun heran. Itu apa Jibril? Kata malaikat Jibril, itu adalah air mata umatmu. Air matanya orang yang taubat, yang kangen sama Rasulullah, nangis. Itu nanti air matanya dikasih ke wadah. Wadahnya itu dikasih ke Rasulullah SAW. Kemudian sama Rasulullah disiramkan. Nah itu. Itu ada terjadi syafaat seperti itu. Mu'tazilah mengingkari. Wong pelaku dosa besar kafir kok. Gimana mau? Nah, makanya Mu'tazilah sama Ahlus Sunnah dalam hal ini sepakat. Dalam hal apa? Dalam hal orang kafir itu tidak akan mendapat syafaatnya Rasulullah. Lah ini mah sepakat. Cuman yang kafirnya siapa? Nggak sepakat begitu. Yang kafirnya siapa? Tanya Ahlus Sunnah sama Mu'tazilah. Beda jawabannya. Nah, wastadalatil Mu'tazilatu ala inkari syafaati li ahlil kabair biwujuhin. Nah, kemudian Mu'tazilah ini mereka beristidlal, mencari dalil bahwa syafaat ini hanya untuk orang-orang yang bertakwa, dan mereka itu mengeluarkan sampai berapa ini? 8, 10, 11. Yang 11-nya nanti tercabang jadi 4. Yang 4-nya ini tercabang jadi 3. 11 dalil. Dan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi ke 11-11-nya di-rod. Jadi gak usah kita baca subhatnya karena sudah di-rod. Ya ini panjang nanti. Kalau kita itu kalau baca subhat tuh ampun. Ya. Malahan ada nanti
satu jawaban untuk meruntuhkan 11 syubhat ada. Jadi dijawab secara usul, setelah itu dijawab secara furu'. Kemudian di sini ada lagi syubhatnya falasifah. Jadi bagaimana falasifah di dalam memahami tetapnya syafaat. Ini mau dibaca nggak nih falasifah nih? Kalanya bisi jero teuing. Bae kono dalika sa. Masalah. Enggak usah. Soalnya harus ngejelasinnya panjang nanti sampai ke dewa-dewa tuh. Lewat saja. Jadi falasifah itu mereka di dalam pemahaman agamanya, bukan agama itu ya di dalam pemahaman disebutnya itu metafisik. Di dalam pemahaman metafisiknya itu banyak terpengaruh sama mitologi. Nah, itu jadi banyak tamsil begitu. Ya sudah lewat saja lah ini. Sekarang kita masuk ayat 49. Sebelumnya ada pertanyaan gak nih sampai sini? Di semua, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Bisa miliaran tahun. Dalam hitungan tahun dunia. Jadi dari mana orang nanti tidak bisa saling menolong? Dari awal berdiri udah. Gak bisa saling menolong. Umum. Secara umum. Adapun nanti penjelasan-penjelasan khususnya. Ya nanti di bab penjelasan khusus. Cuman keadaan umum. Ya seperti itu. Gitu. Ada nggak yang bisa nolong kalau kamu itu ditilang sama polisi? Secara umum. Secara umum. Nggak ada. Secara umum nggak ada. Tapi kemarin di Surabaya tuh orang udah ngebunuh udah ngebunuh pacarnya bisa bebas. Wah khusus. Channelnya banyak. Khusus itu udah. Kita ditilang aja nggak bisa. Umuman. Orang itu ada. Udah ngebunuh masih bisa bebas ada. Itu secara khusus. Di akhirat nanti gak ada yang bisa ngasih syafaat. Umuman. Secara khusus ada nanti. Khusus-khususnya ada. Begitu. Lagi pertanyaan? Cung? Ada. Ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Wa idh najjaynakum. Nah, ini ada takdir dulu ya. Jadi ini sambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Takdiruhu ya Bani Israel udhkuru ni'mati wa tafdili iyakum wa waqta najainakum wa makna tanjini iyakum. Nah, ini kan sebelumnya ada nih, hei Bani Israel, ingatlah kalian, udhkuru ni'mati allati begitu. Wa anni faddaltukum, itu ingatlah kalian tafdili kepada keutamaanku terhadap kalian. Dan waktu tanjini iyakum, dan waktu aku kata Allah menyelamatkan kalian semua. Jadi yang harus diingat itu apa? Satu, nikmat. Yang kedua tafdil. Yang ketiga tanji. Menyelamatkan begitu. Nah, menyelamatkan ini maksudnya apa, mananya apa? Lah nanti akan dibahas ya di dalam tafsirnya. Cuman sekarang kita
sambungan kepada yang sebelumnya. Jadi dia maktuf. Kepada mana? Kepada wa'id ya bani Israil adzkuru ni'mati ya, begitu. Nah, wa'id najjainakum, dan tatkala kami itu menyelamatkan kalian semua min ali fir'aun. Jadi ingatlah kalian tatkala aku, kata Allah, atau kami, ya bukan kami itu. Kemarin itu ada yang ini. Kan saya kan bahas Trinitas. Dia bilang gini, di dalam Al-Quran juga ada kok Allah pakai jamak. Allah pakai jamak. Saya bilang begini, itu bukan jamak, itu mufrad li ta'zimin nafsi. Jadi lil mu'azzim nafsah, bagi yang mengagungkan dirinya. Mana ada kayak gitu? Saya bilang gini, jangankan di bahasa Arab, di bahasa Sunda juga ada. Kayak apa? Kayak urang. Urang itu jamak atau apa mufrad? Jamak, tapi sok dipakai mufrad. Oh, sok dipakai mufrad. Ya. Urang mah euy, urang teh kami apa aku? Saya kan urang kamari ningali jelema. Itu kami atau saya? Saya. Makanya ini jangan dimaknai kami itu tafsir Quran yang sesat dan menyesatkan. Nah, sekali lagi tuh. Ya. Loba firman nu kieu mah euy. Pokona mah asa kata sesat-sesat, firman loba we. Ya, di antara terjemah yang sesat dan menyesatkan itu menerjemahkan nahnu, yang mana itu mutakalimnya adalah Allah dengan kata kami. Kalau di Sunda itu ada bahasanya enak, kaula. Ya. Kaula. Kaula itu kan bahasa besar begitu, aku. Itu bukan kami itu. Makanya orang jadi salah paham. Tuh kan nahnu ini kan kami. Kalau kami kan banyak. Nanti orang yang salah pahamnya gimana? Kalau Allah pakai kata kami, berarti Allah itu melibatkan makhluknya. Melibatkan malaikat, melibatkan nabi, melibatkan rasul. Tapi kalau pakai ana, itu tidak melibatkan siapa-siapa. Gimana ini? Nggak ada. Nahnu tatkala disebut oleh Allah, itu maknanya kami, nggak ada. Itu maknanya aku tetap. Cuman aku yang mu'azzim nafsahu. Di bahasa Indonesia apa? Emang nggak ada kok. Kalau di bahasa Sunda tuh ada kaula, dewek. Ya. Wing itu mu'azzim nafsah. Ya. Lamun abdi, nah itu kan yang merendahkan diri. Abdi itu hanap asor. Di Indonesia ada? Hah? Aku saja. Begitu. Itu tafsir dolun mudillun lagi itu. Bukan tafsir apa? Terjemah. Itu terjemah dolun mudillun. Wa id najainakum min alif, didinya apa jika nu sieun aing ngomongkeun ka lari teh. Deg kan hatena teh. Alah, usah. Kan bae do aing nu teh makna oge. Ya. Bae. Oh, nu teh makna oge. Kamu geus teh rek eureun karek. Aya teh eureun karek lah. Ya rasaan itu detik-detik kan bae atuh. Didinya pan atoh libur lah. Jangan lu sawak deh dia mau legan ciduh aing nu bahayana oge. Nu ngarekam, uing ngupload, uing. Mau terlibat mau. Siapa yang mau upload? Saya. Siapa yang mau potong saya? Oh, terlibat. Aing tanggung jawab lah, ieu. Kalem bae. Jangan lu sawak. Nu kamari ka Bu Haji Ustad cenah. Nah, Bu Haji cekap teh. Hari Ustad cenah teu wani teuing eta. Nah, kunaon? Abi mah cenah mah naon ngadangun lagi raruah. Ada yang guys. Ya. Hah? Bener. Hah? Baca komen. Bu Haji Lindan. Nah, yasumunakum soal adab. Jadi yasumunakum soal adab. Lah ini halnya Firaun. Firaun itu emang ngapain? Yasumunakum. Yasumun itu apa ya? Menimpakan. Yasumunakum, mereka itu alu Fir'aun itu keadaannya atau halnya menimpakan kepada kalian su'al azabi. Azab yang sangat buruk, azab yang sangat jelek. Apa itu azabnya? Nah, ini badal, jumlah badaliyah. Yudzabbihuna abna'akum. Menyembelih anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum. Dan
membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Bukan cuman anak-anaknya, perempuannya mah, yang kolot-kolotnya pun dibiarkan hidup. Kalau yang laki-laki nanti yang dibunuh itu yang kecil-kecilnya aja, yang gede-gedenya nggak dibunuh, dibiarin. Soalnya kalau dibunuh sama yang gede-gedenya, yang kerja siapa gitu? Nggak ada yang kerja rodi, nggak ada yang kerja rodi. Tentara mah beda, tentara mah tikipti. Ini mah bangsanya bangsa budak. Bangsanya Bani Israel di zaman Nabi Musa itu bangsa budak, bangsa hamba sahaya. Makanya orang yang tadinya hamba sahaya memimpin, celaka udah. Celaka. Kayak Israel sekarang itu. Yang tadinya budak hamba sahaya sekarang jadi super power. Jadi begitu kelakuan anak teta. Kasta itu kadang-kadang bagus ya. Kasta itu kadang-kadang bagus. Bukan kadang-kadang ya, emang bagus. Coba lihat para nabi itu. Mereka itu dari keturunan yang mulia-mulia. Makanya cek orang, kata orang Sunda jiwana jiwa menak. Kamu kasih orang menak. Kalau kata bahasa Sunda. Kamu kasih orang menak. Nasi 3 piring itu cukup 3 hari. Nasi 3 piring itu. Dan menak mah mual mak menak mah. Enggak, emang udah kayak gitu. Jadi udah bukan segala. Memang udah jiwanya kayak gitu. Jadi kalau makan itu dikit ya. Nah, nanti makannya sedikit-sedikit makannya itu. Kalau sebelum kenyang itu udah kayak gitu. Jadi dia apa ya? Karakternya udah kayak gitu. Kasih tuh hamba sahaya 3 piring habis. Gitu. Makanya kadang-kadang ya kasta itu bagus. Nah sekarang rakyat biasa, gak tahu nasabnya kemana, udah jadi pemimpin, ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden. Nah itu udah acak-acakan udah, karena mindsetnya sudah beda, jadi identitasnya udah berbeda begitu. Nah si Yahudinya Bani Israel itu apa? Dulunya budak. Jadi gak ada yang dijadiin tentara tuh gak ada. Tentara itu dari Kipti. Justru untuk mengatur si budak-budak ini. Nanti kalau yang ada dijadiin tentara itu cek urang mah walana hideung na gitu tah. Nah, walana hideung. Kayak yang pengurus NU kemarin ke Israel tuh. Nah itu Zionis hideung tah gitu. Nah, Zionis hideung. Kalau dulu mah itu antek-anteknya menir. Nah, Zionis nama antek-anteknya menir itu. Wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum, dan di dalam hal yang demikian itu, di dalam apa? Yang tadi disebutkan, yang ada pada kalian hai Bani Israel, bala mir rabbikum azim. Ada bala dari Rabb kalian semua, azimun yang besar. Bala ini belum tentu musibah, apa terjemahannya itu. Ya, harus disesuaikan dengan konteks. Jadi balaun kita tetapkan dulu apa? Bala. Nah, jadi kalau kita maknai semuanya itu ya secara global dulu. Wa idz najjainakum min ali fir'auna, dan ingatlah kalian. Di sini dia kan dzaraf. Jadi dia bisa ditakwil dengan waktu. Makanya kalau dia misalkan maktuf kepada yang sebelumnya, yang mana yang sebelumnya itu dia maf'ul bih, jadi bahasanya bagaimana? Ya Bani Israil adzkuru waqta, begitu. Waqta apa ini bahasanya ya? Tanjiyati, makna tanjiyati, makna apa waktu ya, wakta tanjiyati, waktu tatkala aku begitu mengeluarkan kalian min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Maksud keluarga Fir'aun siapa nanti dibahas. Yasumunakum, yang mana halnya, nah ini yasumunakum su'al adzab, ini hal dari alu Fir'aun, yang mana alu Fir'aun itu keadaannya memberikan lah ya. Memberikan kepada kalian su'al adab. Adab yang sangat jelek. Bagaimana adabnya itu? Nah ini badalnya. Badal dari jumlah. Ya, maksudnya untuk menjelaskan. Yudabbihuna abna'akum. Menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Bukan anak perempuan itu, perempuan. Ya, perempuan. Jadi perempuannya bukan anak-anaknya saja. Kalau yastahyun banatikum. Nah, itu baru membiarkan hidup anak-anak perempuan.
Berarti yang tua-tuanya dibunuh begitu. Ya, kan mafhum mukhalafahnya begitu. Ya, membiarkan yang kecil berarti yang tuanya dibunuh. Enggak, ini mah yang perempuan mah dibiarkan emang semuanya. Nah, itu kalau misalkan dibiarkan anak-anak perempuannya itu tafsir itu apa? Terjemah dolun mudinun lagi, terjemah salah itu. Terjemah nggak pakai tafsir. Ya, kalau bahasanya itu membiarkan hidup anak-anak perempuan. Enggak, nisa akum itu perempuan. Ya. Itu ada surah An-Nisa kan? Terjemahnya apa? Perempuan, anak perempuan bukan? Bukan, perempuan itu banat. Banat itu perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan itu adalah bala dari Rabb kalian yang sangat besar. Pertanyaan? Jadi hamil. Kalau dimaknai waktu berarti yang setelahnya itu mahal jumlahnya apa? Mahal jumlahnya itu dia jar fi mahali jarrin. Karena yang setelahnya. Karena yang setelahnya itu dia jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Bagi waktu. Enggak, jumlahnya. Jadi jumlahnya jumlah badaliyah. Ya, bukan yudzabbihuna. Ya, yudzabbihuna itu ya sudah dia fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari. Terus kalau kita lihat apa sih hubungannya yudzabbihuna abna'akum ini sama jumlah yang sebelumnya. Nah, ini lihat kan yudzabbihuna abna'akum itu kan pengertiannya menyembelih anak-anak kalian. Nah, menyembelih anak-anak kalian itu ini kan apa? Siksa yang jelek yang ditimpakan oleh Firaun. Jadi ingatlah kalian tatkala kami itu menyelamatkan kalian dari apa? Dari alu Firaun kan begitu. Ya, yasumunakum su'al adzab, yang mana keadaannya Firaun itu, alu Firaun itu keadaannya memberikan siksa yang sangat jelek kepada kalian. Lah apa siksanya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum begitu. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada, tafsirnya insyaallah minggu depan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.